نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah merahmati kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Kalimat yang paling utama untuk khatib sampaikan dari mimbar Jumat adalah mari kita senantiasa saling berwasiat, saling mengingatkan untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, karena ketakwaan adalah sebaik-baiknya bekal. Dia tidak saja menjadikan manusia hidup damai, adem, tenteram, ayam, aman di dunia, tapi juga menghantarkan keselamatan di kehidupan akhirat nanti. Itulah takwa sebaik-baiknya bekal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masih di awal-awal Ramadan, kita ingin mengajak para jamaah semuanya untuk mudzakarah, mengingat bersama tentang amalan prioritas di dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan musim ibadah. Kenapa menjadi bulan musim ibadah? Di mana kalau peribadahan kita di luar Ramadan kencang sekali, hebat sekali, grafiknya tinggi, maka di dalam bulan Ramadan harus lebih kencang, lebih hebat, lebih tinggi grafiknya. Kenapa? Bulan musim ibadah. Pertanyaannya, kenapa menjadi bulan musim ibadah? Karena Allah menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang sangat kondusif untuk mengejar bentuk-bentuk peribadahan di dalamnya, untuk berlomba-lomba berbuat ketaatan. Ini adalah dampak dibukanya, pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, dan dibelenggunya jin-jin yang jahat alias setan. Maka kondisinya sedemikian kondusif, suasananya sedemikian mendorong untuk kita berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Bulan musim ibadah. Ibadah apapun yang bisa kita lakukan, kita di bulan Ramadan dijadikan lebih berkemudahan daripada di luar Ramadan. Maka mari kita kejar apapun yang memungkinkan bagi kita untuk mengerjakannya. Tetapi para jamaah, tentunya ada amalan prioritas di dalam bulan Ramadan. Yang pertama adalah ibadah puasa. Karena puasa adalah amalan prioritas dan yang paling diprioritaskan, maka para jamaah, mari kita saling mengingatkan untuk berpuasa secara kualitas. Jangan asal puasa alias yang terpenting gugur kewajiban. Sah bisa jadi sah,
Karena pengertian sah itu kan idza istaufa asyartu wa ruknu. Kalau terpenuhi syarat dan rukun maka sah. Tapi iya, apa kita mau sekedar sah sementara pahalanya berkurang alias atau bahkan tidak mendapatkan pahala? Tentunya kita tidak mau. Oleh karena itu, mari berpuasa yang berkualitas. Jangan sekedar puasa secara jasmani saja. Tidak makan, tidak minum, tidak menyentuh istri atau tidak dicolek suami. Tidak itu saja. Itu perkara jasmani, tetapi juga puasa juga rohaninya. Dan Nabi mengisyaratkan yang demikian agar kita berpuasa secara rohani juga. Nabi SAW bersabda, "Idza shoma ahadukum fala yarfath wala yaskhab wala yajhal fa idza syatama ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'im." Atau kama qala an-nabi. Kalau seseorang sedang berpuasa, maka jangan rafath, berbicara yang tidak ada artinya tentang wanita dan hal lain yang memikat syahwat. Wala yaskhab, jangan emosi, jangan marah-marah, jangan teriak-teriak. Wala yajhal, jangan berbuat dengan perbuatan-perbuatan yang menyelisih ilmunya. Itu namanya kebodohan. Wala yajhal, jangan berbuat kebodohan. Perbuatan apapun yang merupakan kemungkaran maka kebodohan karena menyelisih ilmu. Dan kalau ada orang mengajak berselisih, bertengkar, respon dia dengan ucapan ngapunten nggih, kula lagi puasa. Artinya apa? Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan artinya kalau enggak puasa tak ladenin. Ini artinya. Kalau enggak puasa tak ladenin. Bagaimana kita pada pihak yang benar, pada pihak yang dizolimi? Maka kalau enggak puasa tak ladenin. Tetapi kita kalah, bukan kalah, mengalah. Karena Allah memerintahkan kita agar berpuasa juga jangan sampai emosi. Berarti kita rendah, bukan rendah. Kita merendah karena Allah memerintahkan kita jangan sampai emosi, jangan sampai teriak-teriak, jangan sampai marah-marah. Ini isyarat agar berpuasa juga rohani kita. Jadi puasa jisman wa ruhan, jasmani dan rohani. Dan Nabi SAW mengancam orang yang puasa sekedar sah saja. Beliau bersabda, "Man lam yada' qawla zur wal amal bihi falaysa ilaihi hajatun fi ayyada' ta'amahu wa syarabahu," kama qala Nabi. Allah tidak punya kepentingan dari orang yang berpuasa tidak makan, tidak minum, tapi dia tidak meninggalkan ucapan kotor, tidak meninggalkan perbuatan kebodohan. Allah gak punya kepentingan dari puasanya. Tidak makan, lapar, tidak minum, haus, tapi Allah tidak punya kepentingan. Artinya sekedar sah saja, tapi tidak dapat pahala. Sayang, 1000 kali sayang. Oleh karena itu para jamaah rahimahullah, ini amalan prioritas yang pertama yaitu puasa. Jadikanlah puasa kita berkualitas. Amalan prioritas yang kedua adalah qiyamul lail atau tahajud, atau di dalam bulan Ramadan secara khusus, secara populer disebut dengan tarawih. Apa bedanya dengan tahajud qiyamul lail di luar Ramadan? Bedanya kalau di luar Ramadan tidak diperintahkan berjamaah, boleh berjamaah sesekali. Adapun di dalam Ramadan diperintahkan berjamaah. Bahkan diperintahkan jangan menyudahi sholat kecuali bersama imam. Imam sholat 10 rakaat, ikut 10 rakaat, 8 rakaat, 20 rakaat, 30 rakaat, 60 rakaat, berapa rakaat pun ikut. Termasuk imam sampai witir, ikut sampai witir. Intinya jangan menyudahi sholat kecuali bareng dengan imam. Tapi kan nanti malam saya mau nambah sholat lagi, witirnya nanti aja saya gak ikut. Jangan demikian, ikut bersama imam. Urusan nanti malam mau nambah witir lagi, urusan nanti malam mau sholat lagi, tinggal sholat.
Karena sudah witir di sore harinya, tidak perlu witir lagi, karena Nabi bersabda la witrani fil lail, tidak ada witir dalam 2 malam. Para jamaah rahimahullah, ini amalan prioritas yang kedua. Mumpung dapati bulan Ramadan, belum tentu tahun depan kita dapati, maka jangan sampai kita terlewatkan dari qiyamul lail, tahajud atau tarawih di bulan Ramadan ini. Amalan prioritas yang ketiga adalah sedekah. Bulan Ramadan identik dengan sedekah. Ramadan syahrul sedekah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Rasul itu manusia yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di luar Ramadan. Enggak ada sepanjang perjalanan sejarah kehidupan manusia sampai kiamat nanti yang lebih dermawan melebihi Nabi, enggak ada. Beliau paling dermawan. Sudah begitu, beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Maka demikian pula kita, mari mengikuti jejaknya. Kalau di luar Ramadan kita sudah jadi ahli infak, dalam bulan Ramadan lebih kencang lagi, lebih ngebut lagi. Satu riwayat tentang dermawannya Nabi tentunya banyak. Nabi itu diperkenankan dari ghanimah, harta yang didapatkan seusai peperangan itu 1/5-nya. Tapi kita lihat, apakah Nabi memperkaya diri itu berfoya-foya? Tidak. Nabi hanya mengambil seperlunya, sekedar untuk menegakkan tulang punggung biar hidup wajar, bisa beribadah kuat, dan yang mencukupi untuk keluarganya. Tidak berfoya-foya, tidak berlebih-lebihan. Beliau sangat berderma, selebihnya dikasih, dibagi, dikasihkan. Sangat dermawan sekali. Sekali lagi, lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Amalan prioritas yang keempat adalah membaca Al-Quran. Bulan Ramadan itu syahrul Quran. Sampai ketika berbicara tentang Ramadan, Allah menyematkannya dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Berbicara Ramadan, Allah menyematkannya dengan Al-Quran. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan, ini menunjukkan bulan Ramadan adalah bulan kita diperintahkan berbanyak-banyakan membaca Al-Quran. Dan para orang-orang soleh, as-salafus soleh pendahulu kita mencontohkannya. Imam Abu Hanifah setiap hari khatam, setiap hari. Kemudian Imam Syafi'i setiap hari khatam 2 kali, berarti sebulan 60 kali. Kemudian kita lihat Imam Ahmad setiap hari khatam. Kita lihat Imam Bukhari setiap siang khatam, di malam harinya setiap 3 malam khatam. Allahu Akbar. Karena bulan Ramadan identik dengan Al-Quran. Amalan prioritas yang berikutnya adalah iktikaf. Dimulai kapan? Dimulai malam 21. Ketika adzan berkumandang tanggal 21 Ramadan, kita sudah berada di masjid. Kapan keluarnya? Tanggal 1 Syawal, 24 jam di masjid. Tidak keluar, kalau keluar batal. Tidak batal kalau keluarnya untuk perkara yang tidak boleh tidak, ke kamar mandi atau semacamnya yang tidak boleh tidak. Diselesaikan sesuai dengan hajatnya, kembali lagi ke masjid, maka iktikafnya tidak batal. Dan yang namanya iktikaf itu putus urusan dengan perkara apapun, hanya fokus dengan ibadah, baca Quran, sholat, zikir, majelis ilmu. Urusan dunia putus. Kalau bawa HP silakan bawa HP, tetapi tidak kemudian mensupervisi dari masjid, itu namanya tidak iktikaf. Ini amalan khusus, Nabi setiap tahun melakukannya. Bagaimana kalau misalnya tidak mungkin iktikaf? Maka kaedahnya adalah ma la yutraku kulluhu la yutraku ba'duhu. Sesuatu yang tidak bisa diraih secara keseluruhannya, maka tidak ditinggalkan sebagiannya. Untuk full seperti Nabi tidak bisa, maka apa yang kita mampu? Mungkin siangnya tidak bisa, malamnya. Malamnya juga tidak bisa sepenuhnya. Ya sudahlah, meskipun 1/3 malam yang terakhir. Intinya upayakan mumpung dapati Ramadan. Ini amalan di antara amalan prioritas. I'tikaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah yang pertama kita sudah mudzakarah, saling mengingat bersama-sama tentang amalan prioritas. Yang pertama adalah puasa itu sendiri. Yang kedua tarawih. Yang ketiga sedekah. Yang keempat membaca Al-Quran. Yang kelima iktikaf. Dan yang keenam umroh di bulan Ramadan, karena fadilahnya besar sekali. Umroh di bulan Ramadan fadilahnya sama dengan haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau berkelapangan rezeki, bulan Ramadan bulan yang memiliki keutamaan tersendiri untuk umroh. Masyiral muslimin rahimakumullah, itulah amalan-amalan prioritas. Tentunya amalan yang lainnya tidak kita lewatkan. Apapun yang bisa kita kerjakan. Karena bulan Ramadan bulan mausimul ibadah, bulan musim ibadah. Belum tentu tahun depan kita mendapatinya. Saudara-saudara kita yang selama ini di masjid sholat jamaah bermajelis taklim bareng wafat. Sepekan yang lalu, ada 2 pekan yang lalu, ada yang menjelang Ramadan, tidak dapatin Ramadan, padahal berharap dapat Ramadan. Kita yang ditakdirkan Allah berumur panjang sampai dapatin Ramadan ini, maka jangan sia-siakan. Semoga Allah memberikan kita taufik sehingga kita bisa maksimal di dalam berRamadan, bukan saja berpuasa tapi berRamadan. Allahumma wafiqna wifqan matinan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa khudhul man khadhalad din. Ya Allah, jadikanlah negeri ini, negara Indonesia, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, dan berilah kekuatan kepada para pemimpinnya sehingga mereka mengkondisikan negara ini sebagai negara yang kuat syiar-syiar Islamnya, berkemudahan di dalam menegakkan seluruh apapun yang merupakan syiar-syiar Islam. Innaka antal qawiyyul azizul jabbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.